mencela kedua orang tua itu adalah dosa besar dan termasuk dari durhaka kepada kedua orang tua. Tapi satu ketika sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu beliau berkata bahwasanya Nabi Muhammad SAW mengatakan minal kabairi an yastima rajulu walidayhi, yakni merupakan bagian dari dosa-dosa besar adalah seseorang yang mencela kedua orang tuanya. Faqalu kaifa yastimu, maka para sahabat agak muskil mendengar penjelasan ini, yakni kemudian mengatakan bagaimana yakni cara seseorang anak kok bisa mencela kedua orang tuanya. Maka kemudian jawab Rasulullah Muhammad SAW, yastimur rajula fayastumu abahu wa ummahu, yakni seseorang mencela orang tua orang lain, kemudian orang lain tersebut Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ayuhannas usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun, haitsu qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd, Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin ya rabbal alamin. Wa ba'd, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat Inspira yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berjumpa untuk tawassul bil haqq, tawassul bis sabr. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan sampaikan materi lanjutan tentang yakni dosa besar ketika seorang anak mencela kedua orang tuanya, satu atau dua-duanya. Sahabat Inspira yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah kita sampaikan bahwasanya ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an ditanya tentang oleh seorang sahabat tentang nasihat yang disampaikan kepada panjenengan belum tersampai kepada saya, maka kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengambil sarung pedangnya dan kemudian di situ ada terselip kertas, dan kemudian di situ tertuliskan wasiat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni la'anallahu man dabaha li ghairillah, laknat Allah bagi yang dia menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. La'anallah man saraqa manaral ard, laknat Allah bagi siapa yang mencuri atau mencurangi meteran tanah, ukuran tanah. La'anallah man la'ana walidai, laknat Allah bagi orang yang melaknat, mencela kedua orang tuanya. La'anallah man awa muhdisan, dan laknat Allah bagi yang dia melindungi para penjahat. Sahabat Inspira yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah kita sampaikan bahwasanya mencela kedua orang tua itu adalah dosa besar dan termasuk dari durhaka kepada kedua orang tua. Tapi satu ketika sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu beliau berkata bahwasanya Nabi Muhammad SAW mengatakan minal kabairi an yastima rajulu walidayhi, yakni merupakan bagian dari dosa-dosa besar adalah seseorang yang mencela kedua orang tuanya. Faqalu kaifa yastimu, maka para sahabat agak muskil mendengar penjelasan ini, yakni kemudian mengatakan bagaimana yakni cara seseorang anak kok bisa mencela kedua orang tuanya. Maka kemudian jawab Rasulullah Muhammad SAW, yastimur rajula
fayastumu abahu wa ummahu, yakni seseorang mencela orang tua orang lain, kemudian orang lain tersebut membalas mencela bapaknya dan ibunya. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama bahwasanya seorang anak mencela langsung kepada orang tuanya jelas ini dosa besar, dosa besar. Tetapi para sahabat saat itu agak mengalami satu pertanyaan, apa iya seorang anak kok bisa mencela kedua orang tuanya, karena begitu mereka menjaga nasab, kehormatan dari keluarga begitu dijaga. Jadi hampir-hampir terpikir oleh mereka, apa ada seorang anak kok mencela kedua orang tua. Maka dijelaskan Rasulullah SAW kondisi yang bisa termasuk sebagai seorang anak mencela kedua orang tua itu adalah ketika seorang anak mencela orang tua orang lain, kemudian orang tua itu membalas, kemudian orang lain yang dicela orang tua itu membalas mencela kedua orang tuanya, maka ini sudah termasuk kategori seorang anak mencela kedua orang tuanya. Maka sahabat Inspira yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika mungkin kita terbebaskan diri untuk menjaga agar kita tidak menyakiti orang tua dengan lisan-lisan kita, alhamdulillah, semoga Allah berikan istiqomah. Tetapi mungkin kita secara tidak sadar mencela orang tua kita ketika apa? Ketika kita marah kepada saudara kita, ada ketidakridhaan kepada saudara kita, dan kemudian kita sebut keburukan dari saudara kita, orang tua dari saudara kita tersebut. Dan ini tidak jarang terjadi, artinya juga sering terjadi kondisi-kondisi seperti ini ketika terjadi pertengkaran di antara dua orang. Jadi orang tua itu dimasukkan di dalam pertengkaran tersebut. Misalkan kami contohkan yang mungkin kita hadapi di kondisi realitas yang ada, pangapunten dengan bahasa orang Jawa itu, dasar anak wong desa, anak tukang karak, anak tukang ini dan sebagainya. Artinya dia menunjukkan, merendahkan dari orang tua si fulan yang dia marahi. Maka kemudian si fulan yang dicela itu, dicela orang tuanya tersebut, membalas dengan balasan yang setimpal, yakni juga mencela dari orang tua tersebut. Maka kondisi seperti ini sudah termasuk kategori seorang anak yang mencela kedua orang tuanya. Maka sahabat Inspira yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin hari ini kita bisa sering dapati anak-anak kecil, mereka ketika bertengkar sering mengadu kepada kami, Mas, madani, bahasa orang Jawa itu madani, mencela bapakku, mencela ibuku. Maka otomatis si anak juga merespon seperti itu. Maka kita nasihati, tidak boleh mencela kedua orang tua, karena ini jatuhnya kepada dosa besar. Mencela secara langsung kepada orang tua, padahal kita diperintahkan oleh Allah untuk linul kalam, yakni melembutkan ucapan kepada kedua orang tua. Maka kita terlarang untuk kemudian mencela secara langsung kepada orang tua, ini terlarang, dosa besar. Kemudian berikutnya yang mungkin secara tidak sengaja, tidak kita sadari mencela orang tua, yakni ketika mencela orang tua orang lain dan kemudian orang tua yang lain tersebut membalas mencela orang tua kita. Dan ini pula yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-An'am ayat 108. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwam bighairi ilm. Al-ayah. Allah katakan, jangan kamu mencela Tuhannya orang-orang yang beribadah kepada selain Allah. Kenapa? Ketika kamu cela, maka mereka nanti akan mencela Allah tanpa ilmu. Maka ini saudaraku yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita berhati-hati dalam urusan ini. Satu, jangan mencela kedua orang tua. Dua, jangan mencela orang tua secara tidak langsung, yakni cara yang tadi sudah dijelaskan Rasulullah SAW, yakni mencela orang tua lain dan kemudian orang lain tersebut mencela orang tua kita, na'udzubillah. Demikian, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قلبي للرجاء
نور من فؤاد